Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait materi TIU matematika. Kita mulai dari nomor 1. Bilangan kelipatan 3 dan bukan kelipatan 4 antara 40 dan 70. Nah, pada kasus seperti ini kita perlu tahu dulu ya, apa kelipatan 3 dan 4 antara, kalau antara 40 sama 70 kan berarti 40 sama 70-nya tidak termasuk. Maka kita cari dulu untuk kelipatan 3 itu ya, setelah 40 kan 30, 33, 36, 39, 42 ya, ada 42. Kemudian ditambah 3 lagi berarti 45. Lanjut aja. Terus tambah 3 lagi 48, 51 ditambah 3 lagi berarti 54, 57, 60, 63, 66, 69. Nah, seperti ini. Ya, berarti 70-nya nggak termasuk loh ya. Terus kemudian untuk kelipatan 4 juga seperti itu. Kita tuliskan dulu, nggak apa-apa. Kelipatan 4 berarti 40-nya nggak masuk. Kan antara. Berarti tambahin 4 lagi, 44. 48, 52 tambah 4 lagi ya. Terus 56, 60, 64, 68. Nah, sekarang kita perhatikan di sini tadi keterangannya kelipatan 3 bukan kelipatan 4. Berarti kita lihat yang sama dari dua kelipatan ini. Ada 48, kemudian di sini ada 60. Ada lagi? Tidak ada. Berarti yang termasuk kelipatan 3 bukan kelipatan 4 itu adalah ini. 42, 50, 45, 51, 54, 57, 63, 66, dan 69. Jawabannya yang C. Sebenarnya kalau kita lihat di opsi jawaban aja langsung itu bisa ya. Asalkan kita udah ngeh mana yang merupakan di situ tuh kelipatan 3 dan kelipatan 4. Pokoknya di situ nggak boleh ada kelipatan 4 yang merupakan kelipatan 3. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya ini? Baik, kita lanjutkan. Untuk nomor 2, X dan Y adalah bilangan bulat positif. Jika X dibagi 5, maka sisanya adalah 2. Sedangkan Y kalau dibagi 5, sisanya itu 3. Berapakah sisanya apabila X kali Y, XY itu berarti X kali Y, dibagi 8. Nah, sebenarnya kasus soal seperti ini tuh kan konteksnya banyak memungkinkan jawaban gitu loh. Jadi memungkinkan banyak jawaban. Jadi kita lihat aja yang terkecil. Kemungkinan yang terkecil angkanya ketika dia itu dibagi 5 akan bersisa 2. Paling kecil kan 5 kali 1, 5 tambah 2 kan 7. Berarti angkanya X itu bisa 7. X kita misalkan aja. Misal paling kecil ya ini kita lihatnya. Misalkan itu X-nya sama dengan 7. Kemudian Y-nya juga, Y-nya kita misalkan lah 5 kan dibagi 5 berarti kali 1, 5 kali 1 5 tambah 3 berarti 8. Nah, udah selesai kan. Ketika 7 dibagi 5 itu kan akan bersisa 2, dan ketika 8 dibagi 5 akan bersisa 3. Nah, caranya kayak gitu. Kemudian ini kita operasikan XY. Nah, XY itu kan berarti X dikali Y. XY berarti 7 dikali 8 sama dengan 56. Nah, apakah habis dibagi 8? Kita lihat aja sebenarnya kalau dari Y itu kan 8. Artinya kalau dikalikan, mereka akan memperoleh kelipatan 8 atau habis dibagi 8. Ini 56, kalau dibagi 8 kan akan habis. Dibagi kembali lagi ya. Dibagi 8 maka 7. Habis dibagi tidak bersisa. Ini habis dibagi atau tidak bersisa. Oke, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya, ini sebenarnya langsung di logika seperti itu, dikira-kira. Oke, kita lanjutkan untuk nomor berikutnya. Sebuah bilangan jika dikalikan X dikurangi X dan dibagi X, hasilnya sama dengan berapa? Ini kan di sini tidak ada jeda. Yang jedanya dan itu artinya berarti dibagi X nanti adalah operasi yang paling akhir. Pertama di sini adalah suatu bilangan. Sebuah bilangan itu nggak tahu bilangnya berapa. Kita misalin aja A. Jika dikalikan X, nah ini bisa loh kalimatnya seperti ini. Jika dikalikan X dulu, kemudian dikurangi X. Bisa juga
bisa juga ya jika dikalikan X dikurangi X. Nah, konteks soalnya juga bisa seperti itu. Jadi ada dua versi. Ini ya. A ya kalinya saya pakai titik aja ya supaya beda. Dikali dengan X. Nah, dikalikan dengan X, kemudian dikurangi X, baru dibagi X. Nah, ada yang seperti ini. Itu kan artinya A dikalikan jika dikali X dulu. Terus ada versi yang kedua, A dikali tadi ya, jika dikali X dikurangi X, berarti dikali X min X per X. Ini kan hasilnya akan berbeda gitu. Jadi dari soal ini kita tidak bisa mendefinisikan atau kita tidak bisa menyimpulkan hubungan yang ada di sini sebuah bilangan dengan operasi yang disajikan. Sebenarnya jadi jawabannya yang E. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau dalam bentuk deskripsi seperti ini bisa diubah ke model matematika dulu ya, supaya kita bisa lihat itu nanti arahnya kemana untuk dioperasikannya, nanti arahnya kemana seperti itu. Cukup ya yang ini. Kita lanjut. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai 4 ditambah 3. Ini sepertinya nih soalnya bukan seperti ini nih tadi. Bukan 4 ditambah 4 pangkat 3 ya, tapi yang terakhir tadi tuh 12 pangkat 3. Ntar ini saya koreksi dulu soalnya. Kalau sampai 4 tambah 3 kan nggak mungkin plus titik-titik ya. Berarti di sini ditambah bentar. Ditambah titik-titik-titik. Ini ditambah 12 pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, ini deret ya. Seperti ini tuh deret. Kalau kita belajar kemarin pada barisan atau deret, itu kan kita lihat dulu jenis deretnya atau jenis barisannya apa. Kalau kita lihat dari sini itu deretnya deret kubik ya, karena ini pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3. Nah, sampai pangkat 3. Terus bagaimana cara mengerjakan seperti ini? Untuk pangkat 3 ya, untuk pangkat 3 deret. Nah, namanya deret itu berarti dijumlahkan. Kalau barisan itu berarti sukunya keberapa. Kalau deret ini ditambah itu namanya deret. Atau kita bisa tuliskan SN, atau karena ini sampai 12 berarti S12 kayak gitu. Untuk deret kubik ya, rumusnya SN sama dengan, diingat-ingat ini untuk khusus ya, deret kubik N kali N plus 1 per 2, ini pangkat 2. Ini untuk mencari deret kubik. Nah, terus kita tinggal selesaikan karena di sini tadi S-nya 12, berarti S12, 12 ini mewakili N. Berarti 12 kali 12 ditambah 1 per 2. Kita pangkatkan 2. Sama dengan ini bisa kita sederhanakan dulu supaya lebih mudah mengerjakannya. Ini 1, ini 6. Berarti 6 kasih kurung dulu dikali 13 kuadrat. Sama dengan kita kalikan dulu ya. 3 kali 6 berarti 8, nyimpen 1. Terus 6 kali 1, 6 tambah 1 7. 78 kuadrat. Menggunakan cara seperti biasanya ya, kita kuadratkan 78 kuadrat, berarti yang terdekat ke atas ya 80. Ini kan di sini 2, maka di sini juga dikurangi 2. Ini kan ditambah 2. Berarti ini dikurangi 2, maka 76. Terus ini kita kalikan 80 kali 76. 8 kali 6 48. Berarti 8 nyimpen 4. Terus 7 dikali 8 56 tambah 4 berarti 60. Dah, tadi nolnya disimpan maka tambah 0. Kemudian tadi kan di sini selisihnya 2 ya. 2-nya kita kuadratkan berarti 4. Kita jumlahkan 6084. Berarti sama dengan 6084. Jawabannya yang C. Untuk soal ini ada yang ingin ditanyakan? Ini khusus ya soalnya. Ya, rumusnya. Belum ada ya, kita lanjutkan. Seri angka 23, 5, 20, 8, 17. Seri angka seperti biasa, kita lihat dulu kalau
selisihnya ya, untuk suku pertama kedua kita lihat selisihnya sepertinya rentangnya jauh. Kita coba loncat aja. Ini ke sini kita kurangi 3. Oh, ini ke sini kita kurangi 3. Oh, polanya beraturan. Berarti kita coba yang ini loncat ya. 5 ke 8 berarti ditambah 3. Artinya di sini juga ditambah 3. 8 ditambah 3 berarti kita tuliskan di sini 8 tambah 3 sama dengan 11. Jawabannya yang E. Tidak itu ya, terlalu sulit ya, ini bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan. Masih seri angka juga di sini. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Selanjutnya berapa? Kita lihat dulu apakah ini selisihnya yang sama. 1, 4 itu 3, 4, 9 itu 5 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan lagi, 1, 4, 9 itu ternyata mereka merupakan barisan bilangan kuadrat ya, bilangan berpangkat 2 ya, iya nggak? 1 kan 1 kuadrat ya, berarti ini 1 kuadrat. 4 itu diperoleh dari ini 1 kuadrat, 4 itu berarti 2 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, ini 16 4 kuadrat, ini juga 5 kuadrat, 6 kuadrat. Berarti bilangan berikutnya kita peroleh 7 kuadrat, atau berapa 7 kuadrat? 49. Jawabannya yang E. Kira-kira untuk yang ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Ya, bisa dipahami. Kita lanjut. Jika X lebih besar dari Y dan Z ada di antara X dan Y, maka udah jelas ini. Kalau X ada di antara, kalau Z ada di antara X dan Y, berarti urutannya kayak gini. Ini X, ini Y. Di sini ya, karena X lebih besar daripada Y. Kemudian ada Z di antara mereka. Maka di sini kita bisa perhatikan, Y lebih dari Z nggak mungkin, X kurang dari Y nggak mungkin, X kurang dari Z tidak mungkin, karena X tadi kan lebih besar ya daripada Y dan Z ada di antara mereka. Berarti jawaban yang paling tepat adalah X lebih besar daripada Z. Itu yang paling masuk akal. Bisa dipahami ini? Baik, kita lanjut. Diketahui X sama dengan negatif ya, di dalam kurung, negatifnya di luar, dalam kurung 5 pangkat 3, sedangkan Y adalah dalam kurung negatif 5 dipangkatkan 3. Nah, ini hati-hati ya untuk mengerjakan kasus seperti ini saya zoom saja. Jadi ini negatifnya akan tetap di luar ya, negatif, karena ini kan yang ada di dalam ini ya, kita operasikan dulu. Berarti negatif 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Kemudian yang ini karena negatifnya di dalam dipangkatkan 3, berarti kalau ini negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Nah, berarti ini kan negatifnya tetap di luar. 5 kali 5 kali 5 berarti 125. Atau ini bisa kita tuliskan dalam kurung kita keluarkan ya, kita hilangkan dalam kurungnya menjadi negatif 125. Yang ini juga negatif kali negatif, ini kan negatif kali negatif kan positif ya, terus habis itu positif dikalikan negatif, positif dikali negatif di sini akan menghasilkan negatif. Berarti ini negatif sama karena 3 berarti 125. Maka nilainya sama ya, untuk X dan Y itu nilainya sama, X sama dengan Y. Ada juga kok contoh kasus soal seperti ini, coba perhatikan. Negatif 5 pangkat 3. Nah, negatif 5 pangkat 3 yang seperti ini, yang saya tuliskan ini sama ya wujudnya seperti ini. Jadi negatif, nah ini negatifnya di luar itu, 5 dipangkatkan 3 dulu baru ditambahin negatif. Nanti beda dengan ini, negatif 5 pangkat 3. Bentar, maaf. Gak beda ini, soalnya kan ini negatif 5 pangkat 3. Seperti yang kasusnya yang Y tadi. Terus yang perlu diperhatikan lagi di sini, untuk kasus yang Y itu
sebenarnya bisa kita lakukan cara cepat. Cara cepatnya bagaimana? Ketika bilangan negatif itu berpangkat bilangan genap, ya saya kasih catatan di sini. Misalkan saya kasih contoh negatif 2 nih. Negatif 2 pangkat 4. Berarti kan di sini ada negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 2. Nah ini kan kalau negatif kali negatif plus, ini negatif kali negatif plus, berarti ini dikalikan akan menjadi plus, maka plus 16. Tidak perlu kita tulis positifnya. Nah, sedangkan di sini negatif 2 pangkat 3, jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Nah ini kan kita tahu negatif kali negatif positif, kemudian dikali dengan negatif akan memperoleh negatif. Ini akan menjadi negatif 2 kali 2 4, kalikan 2 lagi 8. Yang membedakan di sini apa? Saya jelaskan bahwasanya ya, ketika bilangan negatif, ini negatif berpangkat genap, ini pangkatnya genap, maka akan menghasilkan bilangan positif. Ya, sedangkan bilangan negatif berpangkat ganjil, ya, nah hasilnya akan negatif. Nanti kalau misalkan ketemu soal perbandingan, angkanya besar, nah bisa seperti ini. Bisa dipahami ya untuk yang ini? Ya, nanti silahkan dipelajari lagi. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Kita lanjutkan dulu. Jika 36 adalah penjumlahan dari 2x ditambah 6y, maka nah kayak ini nih nggak bisa diprediksi ini tuh. Kita harus menyesuaikan dengan opsi jawaban yang ada. 36 itu kan hasil penjumlahan ya. Kita jumlahkan aja 2x ditambah 6y. Berarti 2x ditambah 6y sama dengan 36. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada bentuk penyederhanaan yang A. Kalau kita coba sederhanakan, bisa ini. Kedua ruas dibagi dengan 2. 2 bagi 2 habis 1 ya. Tinggal X ditambah 6 dibagi 2, 3Y. Kemudian 36 dibagi 2, berarti 18. Maka kalau kita lihat ada jawabannya? Ya, jawabannya yang A. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Soal seperti ini kita sesuaikan aja sama konteks opsi jawabannya gitu, menyesuaikan aja. Nanti kan ada kayak misalkan itu 2y sama dengan 3x gitu juga ada kan, kita sesuaikan aja, ikuti aja opsi yang ada. Kalau nggak ada yang sesuai berarti pilih jawabannya, tidak ada jawaban yang benar atau tidak dapat didefinisikan, seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Dari 50 siswa SMA diketahui bahwa 22 siswa tertarik untuk kuliah di jurusan hukum. Berarti ini total siswanya ada 50. Ini masuk ke irisan ya, irisan gabungan himpunan. Berarti semestanya atau totalnya ada 50. Kemudian minta tolong Budi telepon. Ya, semestanya 50. Kemudian di sini ada 22 siswa yang tertarik untuk hukum dan 27 tertarik akuntansi. Duanya tertarik kedua jurusan. Kalau saya tuliskan seperti ini. Ini 50 ya untuk semua. Dibagi ada 22 hukum. Kemudian 27 akuntansi. Kemudian 2 itu untuk keduanya ya, keduanya. Nah, artinya di sini kan mereka ada yang beririsan gitu. Yang beririsan yaitu sebanyak 2 orang itu menyukai keduanya. Jadi kita cari di sini yang tidak tertarik berapa. Kalau misalkan kita tuliskan secara rumus ya, kita tuliskan secara rumus itu bisa seperti ini. Berarti ketika hukum ya 22, ini saya zoom. 22 dikurangi 2. Kenapa kok dikurangi 2? Karena kan 2 itu suka keduanya. Berarti kita cari yang suka hukum aja, ditambah yang suka akuntansi saja. Berarti 27 dikurangi 2. Kemudian ditambah yang suka keduanya ada 2. Kemudian ditambah yang tidak suka. Kita misalkan X seperti itu. Itu sama dengan totalnya ada 50. Ya.
Jadi tadi yang ini yang hukum apa tadi ya, hukum saja, yang ini akuntansi saja, yang ini keduanya berarti HA gitu, nggak apa-apa, terus HA, dan yang ini tidak suka keduanya. Maka di sini kita bisa selesaikan, ini 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah X sama dengan 50. Berarti di sini 47 ya, 47 ditambah X sama dengan 50, atau X sama dengan 50 kita pindah ruaskan 47, berarti dikurang 47. X-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu. Cara cepatnya bagaimana? Oke, perhatikan ya, cara cepat ini. Cara cepatnya langsung aja. Ya, di sini kan kita tahu totalnya tadi kan 20. Saya kasih ini cara cepat. Kok 20? 50, maaf. Cara cepat ini kan totalnya tadi 50 dikurangi ya, silahkan ini keduanya di total berarti tadi yang hukum adalah 20 berapa tadi, 22 ditambah yang akuntansi 27, kemudian dikurangi keduanya 2 itu, maka ini ini X sama dengan 50 dikurangi, berarti di sini 49 dikurangi 2 sama ya tadi, berarti 47 sama dengan 3. Udah selesai, jawabannya seperti itu. Jadi langsung aja keduanya ditambah, dikurangi yang hukum tambah, akuntansi tambah, dikurangi yang keduanya suka. Itu untuk mencari yang tidak suka. Bisa dipahami sampai sini? Jadi ini masuk ke himpunan irisan. Kita lanjutkan. Dari sekelompok orang diketahui 10 orang menyukai partai A, 10 orang partai A, 15 orang partai B, dan 3 orang tidak menyukai keduanya. Ingat ya, kita tahu ini tidak keduanya. Berapa jumlah orang yang disurvei jika ada 2 orang yang menyukai keduanya? Nah, berarti artinya di sini dibalik ya. Kita suruh mencari berapa jumlah orang yang disurvei. Artinya di sini semestanya atau jumlah orang keseluruhannya berapa? Berarti tadi sama aja. Kita misalkan aja A secara keseluruhan. A itu terdiri dari yang partai A saja. Jangan pakai A karena ada partainya. Pakai X saja. Partai A saja. Tadi partai A kan 10. Jangan lupa karena ada yang menyukai keduanya, ya kan? Yang menyukai keduanya pasti harus dikurang yang partai A saja. Berarti partai A 10 dikurang yang suka keduanya ada 2, ditambah yang partai B-nya ada 15. Berarti 15 dikurangi 2 yang suka keduanya ya. Kemudian ditambah yang tidak suka keduanya, tadi di sini ada 3 orang. 3 ditambah yang suka keduanya 2. Jadi sama dengan 10 kurang 2 8 ditambah 13 ditambah ini 5. Ini berapa? 5, kalau 5 sama 8 kan 13. 13 tambah 13 berarti 26. Total semuanya ada 26 orang. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Kita lanjutkan. Jika diketahui 55% siswa telah lulus pernah mengikuti ujian CPNS kementerian ya, kementerian dan lembaga itu 55%. Kemudian yang 60% itu ikut Pemda, CPNS Pemda, dan setiap mahasiswa yang telah lulus minimal pernah mengikuti salah satunya. Minimal telah mengikuti salah satunya. Jadi berapa persentase mahasiswa yang tidak pernah mengikuti keduanya? Nah, ini berarti kalau minimal pernah mengikuti salah satunya itu berarti bisa jadi keduanya ya. Bisa jadi keduanya. Maka di sini kalau kita lihat persen, berarti kan nilai maksimal dari persen itu kan 100. Presentasenya 100, berarti 100%, saya tuliskan seperti ini, 100% itu terbagi menjadi 55% yang merupakan dia itu CPNS kementerian atau lembaga, dan 60%-nya itu Pemda. Terus kemudian yang ini, yang keduanya kita misalkan X saja, kan kita nggak tahu berapa. Berarti kita cari yang keduanya tuh berapa ya. Kalau kita tuliskan cara panjangnya sama seperti tadi, ingat kita harus mencari yang lulus di CPNS kementerian saja, jadi dikurangi keduanya.
Berarti di sini ketika 55% itu 55 dikurangi X, ini adalah mewakili yang suka, bukan yang suka, yang ikut CPNS Kementerian saja. Kemudian ditambah tadi 60% ya, berarti 60 dikurangi X, ini yang ikut Pemda saja, ditambah X yang ikut keduanya ya, sama dengan 100%. Maka di sini kita selesaikan karena min plus ya, ini min plus ini bisa dicoret. Nanti kan kalau dalam kurungnya dikeluarkan, negatif X ditambah X habis ya 0. Tinggal 55 ditambah 60 berarti berapa? 110, 115 dikurangi X sama dengan 100. Maka di sini 115, 100-nya ke kiri jadi min 100, X-nya ke kanan supaya jadi positif. Lebih mudahnya seperti itu. Maka 115 kurangi 100 sama dengan 15, X-nya 15. Seperti ini. Kalau cara cepatnya gimana? Ingat ya, ini untuk mencari keduanya. Ya, untuk mencari kedua, khusus untuk mencari kedua itu ada cara cepatnya. Cara cepatnya langsung aja ya. Yang punyanya ini sama ini dijumlahkan, dikurangi presentase fullnya. Jadi cara cepatnya di sini saya tuliskan cara cepat. Berarti itu 55 ditambah 60% ya, ini dikurangi 100%. Sama dengan ini 115% dikurangi 100%. Jadi 15%. Sama. Jawabannya yang C. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini masih masuk irisan himpunan dan irisan. Cukup ya, tidak ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjutkan. Pilihlah 3 dari 5 gambar yang jika disatukan dapat membentuk sebuah persegi. Oke, kita di sini disuruh bernalar kritis. Kalau yang 5 ini jelas gak ada pasangannya ya, karena kalau dipasangkan dia hanya memiliki satu pasangan yang mungkin. Karena di sini kan sudah tegak lurus ya, ada sisi yang ini sudah tegak lurus, berarti yang mungkin seperti ini, yang paling mungkin gitu. Kemudian kita lihat, ini 3, karena 3 ya, ini 3. Nanti kita coba 61, ini 1 gini ya, 1 gini kita berdirikan. Kemudian 2 tuh nggak bisa, berarti kita bisa salah satu aja. Kalau nggak 2, 1 ini nggak bisa dipasangin ini. Ini kita pakai 3 ini, bisa ini 3. Ini gini ya, di gini. Terus berarti pasangan yang mungkin selanjutnya adalah yang 4 ini. Tapi posisinya dibalik ya, dibalik. Nah kayak gini. Oh iya betul ya, ini 1, kemudian ini 3, ini 4, berarti 1, 3, 4 seperti itu. Bisa dibolak-balik ya, tidak harus lurus menyesuaikan gambar, tapi bisa dibolak-balik, diputar. Kita lanjut. Pilihlah gambar ABCD atau E yang memiliki potongan gambar berikut. Ada potongan gambar ini juga bisa dibalik ya, memungkinkan untuk dibalik. Yang opsi A tidak ada. Opsi C, ini nih, opsi D. Ini ya, gambarnya di sini. Nah, ini potongan dari gambar objek di atas. Jadi kita lihat secara teliti seperti itu, mana yang mengandung objek yang disajikan. Bisa dipahami ya seperti ini. Saya lanjutkan. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi posisi 2 menggunakan logika gambar 3, 4. Pakainya ini, kita balik. Kita lihat objek yang besar dulu. Yang paling jelas yang besar, karena ini yang paling jelas. Di sini kan segi 8 ya, ini segi 8 yang besar. Ini segi 3, jadi segi 4. Berarti bertambah gitu. Ini segi 8, berarti nanti bisa jadi segi 10. Ya, segi 10 karena di sini simetris gambarnya semua. Segi 10 berarti yang mungkin adalah A, B, ini C, ya ABC. Kemudian kita lihat objek yang lainnya. Ini segitiga yang kecil, ini juga segitiga yang kecil, berarti pasangannya ini. Apa ini? Kemungkinan diputar ya ini.
kemungkinan diputar, dan itu putih ya, tetap nggak berubah. Berarti yang paling mungkin untuk yang kedua itu yang ini langsung ini. Coba yang B. Karena yang D ini kan gelap, ini juga gelap. Udah, berarti yang mungkin yang B. Seperti itu. Jadi setelah kita melihat objek yang jelas, kita kerucutkan ya. Kita lakukan pendekatan seperti itu. Bisa dipahami yang ini? Ya, baik, kita lanjutkan. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi posisi 4 menggunakan logika 1 2. Kita lihat di sini ada setengah lingkaran ya, setengah lingkaran geser ke kanan jadi penuh. Jadi ini ada segitiga geser ke kanan. Kemungkinan ini nanti ada pasangannya ya. Kalau segitiga seperti ini berarti pasangannya segitiga ini. Jawaban yang paling mungkin itu ada opsi B sama opsi E ya. Jangan kebalik loh, ini nggak kebalik. Karena kan dari yang setengah lingkaran yang sebelah kiri tadi hadapnya ke kiri, terus ke kanan itu full digabung seperti itu. Jadi yang segitiga itu tidak dibalik. Kemudian kita perhatikan untuk objek selanjutnya di sini yang segitiga ini itu geser ke kiri dan masuk ke objek yang lebih besar. Berarti ini juga geser ke dalam, masuk objek yang lebih besar, tetap hitam. Nah, dari yang objek besar kan tetap ya, ini tetap putih, ini tetap putih, berarti ini tetap hitam, ini juga hitam. Jawaban yang paling tepat yang B gitu. Bisa dipahami ya untuk ini? Kita lanjut. Pilihlah gambar yang mempunyai ciri atau pola berbeda. Ini bisa kalau gini ya, yang kita lihat tuh garis biasanya. Masuk ke huruf angka itu biasanya garis. Ini ada dua. Yang ini 1 2 3 4 ada 4. 1 2 ada 2. 1 2 3 3 1 2 ada 2. Berarti yang paling beda yang D, karena di sini ganjil, garisnya ganjil. Seperti itu ya. Saya rasa bisa dipahami yang ini. Nah, ini juga kasusnya sama seperti atasnya. Nah, saya ganti aja biar jelas. Ini ada 4 ya, garisnya ada 4 2 ke 4. Ini 1 2 3 4 5, ini 5, ini 1 2 3 4 5 6. Ini 8 ini. 2 2 2 2 2 2 8. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Yang paling beda berarti yang B, ganjil di sini. Garisnya. Yang lain genap. Enak ya kalau kita cari pola yang berbeda itu. Yang berbeda lebih menonjol dari yang lainnya. Oke, selanjutnya segitiga. Segitiganya ada 4. 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 5 ya. 5. Kemudian ini 1 2 3 4. Ini berarti 1 2 3 6 ini. Kemudian ini 1 2 3 4 5 6. Berarti 6. Yang paling beda ini lagi, B lagi juga. Banyaknya ganjil. Kemudian kita lanjutkan. Pilihlah gambar yang mempunyai ciri sama, ini berbeda juga. Ini sama ya, bentuknya sama. Kita lihat yang kecil berarti titik-titik kecil ini ada 4. Ini ada 5, 6. Ini ada 6. Ini ada 8. Yang paling beda lagi yang B. Titiknya di situ hanya ada 5 ganjil, yang lainnya genap. Bisa dipahami ini. Berikutnya, kemampuan spesial. Pilihlah gambar A, B, C, D, atau E untuk melanjutkan pola gambar yang tersedia. Baik, kita lihat. Enak dari kanan ke kiri nih. Ini 3, 2, 1 gini ya. Ketika 3 digabung sama 2, itu kan jadi segitiganya ada 4 ya. Kemudian dibalik ini. Ini juga berarti di sini nanti yang paling mungkin itu bentuknya gini sama gini. Terus habis itu digabung, terus dibalik. Jawabannya yang B, paling mungkin seperti itu. Boleh dibalik juga nggak apa-apa dari kiri. Dari kiri itu mau dibalik dulu. Terus habis itu dikurangin segitiganya sampai ke kanan, boleh ya, kanan kiri boleh. Bisa dipahami ya yang ini? Bisa.
Lanjut, pilihlah gambar yang sama kondisinya dengan posisi penempatan titik pada gambar. Kita fokus titik. Titik yang pertama di sini masuk ke lingkaran segitiga dan segi 4. Nah, ini udah salah nih. Titiknya nggak masuk semua. Juga salah. Nah, ini mungkin. Ini salah. Ini juga salah. Jawabannya yang C. Kita lihat fokus titiknya itu masuk ke objek. Semua objek ya. Entah itu segitiga, lingkaran, ataupun segi 4. Dan yang titik satunya masuk di segitiga dan segi 4. Kita lanjutkan. Oh, terakhir. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut. Di sini nih kotak. Ini ya ini. Yang kecil geser. Habis itu setelah geser, tempat sebelumnya ditempati oleh kotak yang lebih besar. Berarti ini nanti kotaknya full ini. Kotaknya menjadi full semua. Kemudian kita lihat aja lingkarannya, jadi dari sini, maaf, ini gini, ini sini, berarti akan pindah di sini. Jawaban yang paling sesuai yang mana ini? Oh, yang B. Full ya, ini kotaknya full, kemudian lingkarannya ada di sini. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan untuk ini? Belum ada. Nanti silahkan dipelajari dari yang atas, termasuk rumus-rumusnya ya tadi ya. Dikhawatirkan kan masuk polanya, itu pola yang seperti pola Fibonacci, kemudian deret atau polanya kuadrat, kubik dan lain sebagainya kayak gitu. Aritmetika, geometri dan lain sebagainya. Nanti silahkan dipelajari kembali. Jika ada yang ingin, jika ada kesulitan bisa ditanyakan kembali. Silahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan urusannya. Sukses selalu. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you di next pertemuan.